Kalau pahala dosa sudah dihapuskan, insya Allah kita akan terhindar dari neraka. Artinya posisinya sudah nol, kita tambahkan sedikit, berarti timbangan kebaikan kita akan lebih besar, dan itu akan membawa kita ke surga. Yang kedua, setelah kita meluruskan niat, kita harus berupaya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kembali ke niat, jangan sampai kita lupa membaca niat di malam hari bulan Ramadan. Karena Rasul menyatakan bahwa waktu berniat di puasa Ramadan adalah setelah maghrib sampai waktu subuh. Kita jangan sampai lupa itu, karena kalau kita lupa maka puasa kita akan batal. Kemudian kita juga meninggalkan berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga adalah bukan hanya kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita juga harus berupaya menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jangan sampai puasa yang sudah kita lakukan sampai panas, lapar, haus, karena kita melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Pada akhir hari kita berpuasa menjelang maghrib, pahala puasa kita habis. Itu akan sangat sayang. Dalam catatan saya Pak Ida, ada banyak sebenarnya, saya juga yakin Bapak dan Ibu sudah banyak mendengar hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa, tapi saya ingin mengulang 3 hal saja. Yang pertama adalah kita harus menghindari perbuatan dusta. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa berbohong atau berdusta merupakan satu hal yang membatalkan puasa. Allah tidak membutuhkan puasa orang yang berdusta. Sebagaimana hadisnya yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak memerlukan terhadapnya untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Jadi percuma kita meninggalkan makanan dan minuman, tapi Allah akan lihat itu semua. Artinya pahala kita akan habis. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menghindari berkata keji dan menghina. Rasulullah bersabda, "Asya'udillah, puasa itu adalah perisai, fala yakut wala yajhar." Maka bagi orang yang berpuasa, janganlah berkata keji dan janganlah mengumpat. Wa idin ru'un qatalahu aw syatamahu fal yakul inni sha'imun. Kalau ada orang yang mengajak bertengkar, maka hendaklah orang yang berpuasa itu mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang ketiga, mungkin tanpa sadar kita lakukan, mari kita hindari bersama, termasuk saya sendiri, mudah-mudahan juga bisa terhindar dari ini, yaitu adalah memuji orang lain, mengadu domba, berbohong, sumpah palsu. Kalau dua yang terakhir mungkin kita bisa menghindari, tapi memuji ini hal-hal yang suatu hal yang susah kita lakukan. Kita hindari, tapi kita harus berusaha untuk menghindarinya sebelum. Rasulullah juga bersabda dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain. Yang kedua, mengadu domba, berbohong, melihat dan sahabat, dan sumpah palsu. Kemudian yang keempat adalah kita bisa berupaya menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai banyak orang berpuasa, tapi siang harinya diisi dengan tidur saja, atau mungkin kalau sore hari kita sering menemui di luar ngabuburit, nggak jelas, kumpul-kumpul, kongkol-kongkol, nggak jelas. Nah ini akan lebih baik kita hindari, bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Husnul Islam amaru tarkuhu ma'ruf. Di antara tanda sempurna iman Islam seseorang adalah dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini pendek yang dalam terminologi ulama itu disebut jawabul kalim. Artinya sabda Rasulullah yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan adanya suatu hal yang berwaktu, bagaimana kita bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga meninggalkan hal yang kurang bermanfaat. Apalagi kalau apa yang kita lakukan itu bisa merugikan kita sendiri, termasuk nanti kehidupan di akhirat kita. Lebih-lebih kalau perbuatan itu bisa merugikan orang lain. Yang terakhir, sebagai kebalikan dari langkah keempat tadi, kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita harus berupaya memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan. Kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Kita bisa memperbanyak zikir kepada Allah, sholat sunat, karena sholat sunat nanti pahala yang disetarakan dengan sholat fardu. Kita bisa memperbanyak tafakur filah, memikirkan ciptaan Allah. Kita bisa mengkaji berbagai ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi bagian dalam upaya kita mengkaji ilmu agama. Kemudian kita bisa memperbanyak infak dan banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan. Rasulullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemui Rasulullah setiap malam untuk bertadarus Al-Quran. Jadi ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk selalu bertilawah Al-Quran setiap malam. Kita tidak usah membandingkan seberapa banyak yang Rasulullah tadaruskan setiap malam, tapi kita bisa bertadarus sekemampuan kita. Selanjutnya Rasulullah berkata bahwa sungguh Rasulullah itu sangat murah hati, dan lebih murah hati lagi pada bulan Ramadan melakukan kebaikan seperti halnya angin yang bertiup. Jadi gak ada perhitungannya. Kalau misalkan sebelum di luar Ramadan ketika cancel lewat, yang masuk adalah yang berwarna abu-abu, misalkan di bulan Ramadan bisa kita tingkatkan yang berwarna merah marut. Kalau yang merah menyala mungkin agak susah ya, tapi nggak apa-apa juga kalau bisa. Yang biasanya kita masukkan template warna hijau bisa kita tingkatkan warna biru. Kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan menjadi jatuh miskin, karena jaminan Allah, jaminan Rasul bahwa dengan bersedekah kalian tidak akan menjadi miskin. Itu harus kita yakini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 5 hal tadi sehingga kualitas ibadah puasa kita terutama di 17 hari ke depan bisa lebih meningkat, sehingga kita bisa memperoleh pahala dari Allah dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kembali kita selamat sampai akhir bulan Ramadan dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi